ketika cinta itu besar, dukanya besar. Dan kenapa orang berduka itu identik dengan warna hitam? Kalau buat aku sesimpel grief itu cinta sih Mas menurutku. Wow. Nirasa Darusman. Yes, halo Mas Aji. Kalau dari namanya nanti teman-teman ini kita akan ngobrolin tentang gimana secara sehat kita menyikapi duka. Ya, tapi nanti yes, ya. Nah, kalau dari namanya Nirasa Darusman, nanti biar teman-teman nggak penasaran, kata Darusman itu sendiri itu langsung relate dengan ya kan, buat teman-teman yang ngikutin musik kan Chandra Darusman. Nah itu perlu diklarifikasi dulu. Sebenarnya itu hubungannya gimana Mbak? Aku mendompleng aja, enggak betul. Mas Aji senang musik berarti ya sampai ngerti Chandra Darusman. Senang, iya. Aku soalnya denger Mas Aji dulu anak band. Iya. Iya, benar sih Mas. Memang ada hubungannya. Jadi kebetulan ayahku Irawan Darusman namanya. Itu dari bapak berarti ya. Irawan Darusman. Ayahku itu sepupu sama Om Chan. Aku manggil Om Chan gitu. Jadi sepupuan itu kakak, adik. Jadi jadi kakekku sama ayahnya Om Chan itu adik kakak. Oh, berarti dari kakekmu dari ya? Dari kakek, ya. Itu kakak beradik. Iya, betul. Jadi aku sama Om Chan, aku keponakan tapi bukan keponakan langsung ya. Karena kan si ayah sama si Om Chan ini sepupu. Tapi first cousin. Oh gitu. Begitu. Lumayan dekat. Tapi sekeluarga skill musiknya seperti Chandra Darusman. Ini tidak ada dalam skrip ya. Oke, iya. Dan tidak ada opening ya. Kita tuh langsung ngobrol. Memang skill seninya cukup tinggi sih Mas, cukup tinggi. Abangku almarhum juga suka musik banget dan juga musisi. Terus anakku juga Alna juga bermusik gitu. Terus Om Chan pun anaknya yang paling kecil juga bermusik gitu. Jadi memang. Kalau kamu? Aku nggak bermusik. Padahal ini sebenarnya mau aku minta nyanyi. Mas, atau ditemenin Mas Pras mau nyanyi. Sebagai suaminya nanti mau duet nyanyi. Tapi ini ya support anak untuk di musik ya. Iya sebenarnya minatku ke musik sih ada, tapi mungkin bakat kurang. Jadi minat sama ada. Kayak aku sih. Ya kan? Iya. Jadi itu cuman memang si minat di musik ini memang sangat tinggi di keluarga, tapi kayaknya memang di Alna bakatnya juga menunjang. Jadi aku pasti akan dukung lah gitu. Aku suka musik, mungkin seperti kamu. Jadi aku suka musik tapi aku sadar skillku terutama bernyanyi. Sebenarnya bisa sih nyanyi, tapi lebih baik jangan. Karena nanti Pulinan Selaras penontonnya bubar semua kalau betul. Kalau ya aku mungkin nyanyi. kita ngerti nada, nggak tone deaf, tapi kalau suruh nyanyi kurang merdu gitu ya Mas. Bahkan kalau aku tone deaf sih. Enggak lah Mas. Kita kan enggak. Kita pernah satu panggung, aku ingat banget kita waktu itu do re mi fa sol enggak. Iya. Oh iya teman-teman. Ini banyak yang nggak tahu. Mbak Nira ini salah satu penyelamat saya. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu saya diundang sebuah corporate ya, dan handle banyak peserta, lalu saya perlu temen buat handle sesi itu, dan Mbak Nira lah penyelamat saya. Ya enggak, kita saling menyelamatkan sebenarnya. Waktu itu ada permainan, habis itu Mas Haji bilang, Mbak nanti ini permainannya dibagi 5, habis itu 1, 2, 3, 4, 5 nanti mereka akan do re mi fa sol. Oke, berarti kita harus nyanyi dong di atas panggung, jadi tidak fals teman-teman. Oke. Tapi aku fals Mbak. Bener, aku itu. Oke, kita tanya Mbak Indri, fals nggak Mbak? Kayaknya enggak dia akan mengakui iya. Oke, tadi saya ngomong terkait dengan di awal tadi, kita akan belajar ngobrolin tentang secara sehat menyikapi duka itu seperti apa. Tapi sebelumnya selamat Mbak karena jadi itu ya, posisimu apa berarti di IKR ya? IKR ya. Foundation. Elizabeth Kubler-Ross, Dr. Elizabeth Kubler-Ross. Dr. Elizabeth Kubler-Ross. Thank you. Nah, mungkin posisimu di situ sebagai advisory council. Jadi sebenarnya kayak semacam perwakilan di Indonesia atau jadi ada banyak advisory council. Jadi mungkin aku cerita sedikit soal si IKR Foundation-nya kali ya Mas ya. Atau justru malah Elizabeth
Yes, Dr. Elizabeth Kubler-Ross itu siapa dulu mungkin sebelum masuk ke foundation ya? Boleh. Jadi mungkin teman-teman Pulih dan Selaras mungkin paham atau pernah dengar soal 5 stages of grief. True. Ya biasanya kan? Kalau ngomongin grief, ngomongin duka, biasanya 5 stages. Si DAPDA kalau disingkat, jadi DA. Ada singkat atau jembatan keledainya gitu ya? Iya, biar gampang. Aku baru tahu. Aku dikasih tahu sama temanku yang psikolog juga. Oh iya, DAPDA. Pertama denial. Yang kedua A kan anger. Oke. Ya, terus habis itu stage yang ketiga adalah bargaining, B. Terus yang ke DAPDA, terus ini juga depression. Atau sadness. Terus yang kelima yang terakhir acceptance. Nah, pasti udah sering dengar lah ya tentang si 5 stages. Nah, ini yang mempopulerkan dan juga menciptakan dan juga bukan menciptakan sih. Memang setelah jadi secara history, beliau menuliskan, si Dr. Elizabeth Kubler-Ross itu menuliskan 5 stages ini di buku beliau yang pertama tahun 1969. Oh, aku baru tahu aku. Beneran, Mas? Iya, aku baru tahu. Gak pura-pura nih ya. Terus jadi di tahun 1969 beliau adalah psikiater ya, teman-teman. Jadi psikiater asal Swiss dan Amerika. Kemudian tahun 1969 itu keluar buku pertama beliau setelah dia itu melakukan riset karena beliau menemani beberapa pasien yang terminally ill patients. Waktu itu AIDS ya, waktu itu kan tahun 60-an. Jadi dia mengobservasi, kemudian dari situ kesimpulannya adalah orang-orang yang mau meninggal itu pasti akan melewati 5 stages ini. Oh, itu justru malah orangnya yang. Jadi waktu itu bukan untuk griefnya, tapi untuk mau menuju kematian. Bahkan mengalami kondisi state grief 5 itu. Jadi asalnya sebenarnya itu tahun 1969 bukunya si Dr. Elizabeth Kubler-Ross itu judulnya On Death and Dying. Nah, terus beliau menulis 24 buku, tentunya sangat pintar dan sangat resourceful. Nah, di buku salah satu buku terakhir, tapi mungkin bukan terakhir banget, terbitlah buku On Grief and Grieving. Baru di situ, dan itu tahun 96. Ini gampang ingetnya karena 169, 196. Tinggal dibalik aja. Jadi di buku itu menulisnya nggak sendiri, sama David Kessler, partner nulisnya. Nah, di situ si 5 stages ini kemudian bukan diperbaharui, tapi dijelaskan lebih detail bahwa sebenarnya 5 stages ini, karena judulnya kan 5 stages of grief, tapi asalnya sebenarnya dari pengalaman orang-orang yang menuju kematian. Jadi bukan support system ya. Betul. Bukan orang-orang yang ditinggalkan, tapi justru orang-orang yang mau meninggal. Tapi during those times, ketika dia menulis 24 buku, sebenarnya beberapa kali si 5 stages ini juga dijelaskan oleh si Dr. Elizabeth Kubler-Ross, dan sebenarnya bisa diterapkan juga untuk orang yang kehilangan, bukan hanya yang mau meninggal. Nah, di buku yang salah satu buku terakhir tahun 96 itu barulah dia menuliskan bahwa kalau diaplikasikan untuk orang yang kehilangan itu tidak linear. Nggak semua orang akan mengalami. Tidak linear artinya nggak 1, 2, 3, 4, 5 berurutan. Dan kalau sampai acceptance berarti selesai gitu. Terus tidak juga semua orang akan mengalami. Dan tidak semua orang akan mengalami kelimanya. Yes. Terus habis itu bisa jadi juga mungkin kita merasa sudah acceptance, tapi terus kemudian ada trigger, terus mundur, itu balik lagi tapi sebelumnya. Lagi-lagi karena itu tidak linear, artinya sebenarnya tidak mundur gitu ya. Ini cuman proses aja gitu. Jadi itu dijelaskan di buku tahun 96. Tapi ya tentunya karena si 5 stages of grief ini sangat catchy, jadi orang pasti nggak baca bukunya, dia cuma baca 5 stagesnya, 1, 2, 3, 4, 5, terus itu menjadi sangat populer dan banyak yang menyalahartikan. Nah, kembali ke CEKR ini, foundation ini tuh. Sebelum situ, sorry aku potong. Boleh. Karena ini ngobrol santai aja kan ya kan, bukan konseling teman-teman, karena ada yang protes nanti. Kok Mas Haji motong pembicaraan sih? Iya, karena ini bukan konseling, ini ngobrol antar teman aja. Gitu. Betul. Dan emang aku harus dipotong supaya nggak terlalu serius. Penyakitku terlalu serius. Mas. Padahal aku juga seringkali jadi terlalu serius. Obrolannya jadi pulinan serius. Iya, pulinan serius ya, atau serius nan selaras. Kalau tadi kan 5 ya.
5, betul. Yang aku tahu katanya sih. Oh, ini gosip sih, di infotainment gitu. Iya. Ya katanya jadi 7. Itu benar sih? Nah, sebenarnya atau itu unofficial, maksudnya bukan dari dari beliau. Jadi sebenarnya di bukunya dia itu ada tahapan yang panjang. Jadi ada 1, 2, 3 termasuk anxiety ada di situ. Termasuk jadi ada beberapa jenis emosi, bukan hanya 5 itu, tapi memang yang lain mungkin masih berhubungan, misalnya anxiety masih berhubungan dengan anger. Jadi memang yang akhirnya kemudian timbul adalah kelima itu. Tapi memang sebenarnya yang dia jelaskan di buku itu sebenarnya jauh lebih panjang. Tidak sesimpel itu aja, betul gitu. Jadi 7 itu pun juga sebenarnya sudah ada di bukunya si Dr. Elizabeth Kubler-Ross. Gitu. Kalau itu kan stagesnya ya, stage-nya. Kalau yang foundation gimana? Jadi kamu bisa masuk ke foundation itu. Si foundation ini sebenarnya juga didirikan oleh anaknya, si Ken Ross, yang sekarang menjadi ketua yayasan dan presiden, the president of the foundation. Jadi dan kamu ketemu dengan dia. Itu ini sih. Jadi memang si Ken Ross ini dia waktu itu ada ada jadwal untuk pergi ke Singapura untuk bertemu dengan perwakilan IKR di sana, Advisory Council. Lalu kemudian dia gini, Singapura tuh kan kecil ya, terus Indonesia tuh gede banget, penasaran deh. Jadi dia memang dia emang senang traveling, tapi belum pernah ke Indonesia untuk yang tapi pernah ke Bali dia. Wah, bukan cuma ke Bali doang, kemana ya, dia banyak deh. Pokoknya maksudnya dia merasa belum pernah ke Indonesia tapi pernah ke Bali. Oh iya benar. Biasanya Indonesia di mana? Nggak tahu. Bali. Bali. Yes, udah pasti dia udah pernah ke Bali. Jadi dia tuh datang ke Indonesia untuk pengen tahu apakah IKR bisa untuk buka chapter. Mereka bilang buka chapter Indonesia. Buka chapter Indonesia. Terus memang udah punya beberapa teman yang teman dalam artian teman yang membantu menyebarkan informasi tentang foundation ini. Lalu kemudian akhirnya ketemulah gitu sama beberapa orang termasuk aku. Terus ngobrol, ternyata merasa cocok bahwa gimana kalau misalnya Nira jadi advisory council untuk IKR gitu ya. Senang banget dong tentunya sebagai perwakilan Grief Talk gitu. Jadi I feel so honored. Terus Ken Ross juga baik banget. Dia bilang pokoknya kalau misalnya nanti kamu mau bikin acara atau apa gitu, just let me know. Mungkin aku bisa share secara online segala macem gitu. Jadi dia is very generous, baik banget. Gitu. Itu tahun berapa itu kamu ketemu? Tahun ini kan? Akhir tahun lalu. Yes, udah ada kegiatan kah? Aku sama IKR kita lagi ngobrol, tapi memang so far yang kita lakukan lewat Grief Talk adalah untuk menyebarkan tentang si 5 stages ini, karena sebenarnya salah satu misinya si IKR adalah untuk memperbaiki miskonsepsi 5 stages itu yang salah gitu. Nah itu menarik, itu nanti kita obrolin karena miskonsepsi terkait dengan 5 stages itu ya. Tapi kamu tadi kan dan grief ya, karena masih banyak orang yang kurang tepat mempersepsi atau memahami tentang duka. Dan kamu tadi bicara tentang Grief Talk ya. Kan teman-teman tentu kepingin mengenal apa itu Grief Talk. Aku juga penasaran pengalamanmu gimana sih kok kamu bikin Grief Talk itu, awal mulanya gimana dan pengalamanmu grief seperti apa gitu. Grief Talk itu lahir 2020 Mas. Pas pandemi? Yes, pas pandemi. Pas pandemi, Desember 2020. Itu lahir akhir 2020 Akhir 2020 itu lahir awalnya memang karena ingin memberikan support group. Ingin memberikan support. Kenapa? Aku merasa itu perlu karena aku sendiri pun mengalami gitu. Jadi pengalamanku berduka adalah kehilangan 4 orang dalam 7 tahun. 4 orang dalam 7 tahun. 4 orang dalam 7 tahun. Jadi tahun 2000 pertama kali kehilangan tuh 2007 kehilangan Tara, adikku, umurnya 24 ketika itu. Lalu 2009. Kamu di usia berapa berarti waktu kehilangan? 28. Adikmu persis? Yes, adik di bawah. Aku bertiga, jadi aku di tengah. Aku anak tengah, 3 bersaudara. Nah ini adik di bawah. Tara meninggal 2007, usianya 24 tahun. Lalu kemudian tahun 2009 pada saat aku lagi hamil anak pertama, itu lagi 8,5 bulan, ayahku meninggal. Itu 2009 ya. 20 hari setelah ayahku meninggal, anakku lahir, Alna, yang sekarang bermusik itu. Gitu. Yang ini Taylor Swift ya?
Iya. Yang suka Taylor Swift itu, betul. Nah, terus 2009 lalu kemudian aman tuh beberapa tahun. 2013 abangku waktu itu usia beliau 38, aku berarti sekitar 34 35 ya. If I'm not mistaken, lupa nih. Nah, itu dia meninggal ya usianya 38 tahun 2013 waktu 2013. Itu. Lalu kemudian 2014 bulan Maret, jadi nggak nyampe setahun. Abang soalnya meninggal waktu itu Agustus 2013. Nah, mama meninggal Maret 2014 gitu. Jadi 4 anggota keluarga inti meninggal dalam kurun waktu 7 tahun. Ya tentu ini menjadi unik ya, maksudnya untuk memproses pasti tumpang tindih dan segala macam, dan akhirnya juga aku sampai harus pergi ke psikolog dan segala macam untuk mengurai segalanya. Nah dari situ timbullah sebuah ya pemikiran bahwa ternyata ketika kita mengalami kehilangan, terutama mungkin kalau kalau misalnya dalam atau banyak atau panjang, atau ya kalau dalam istilah psikologinya kan ada yang namanya complicated grief, ada yang namanya prolonged grief disorder. Bener. Gitu. Nah, kalau misalnya itu sampai terjadi, memang support sistemnya butuh cukup cukup firm gitu. Bener. Dan nggak cuma bisa mengandalkan keluarga, kan kasihan ya Mas, maksudnya curhat melulu sama suami, curhat sama teman-teman gitu. Support system ini, support group inilah yang kemudian aku pikirkan untuk bisa aku buat untuk bantu diriku dan juga bantu orang-orang yang berduka. Dan kenapa tahun 2020 ya, karena seperti yang kita tahu pada saat itu kan, kalau kita lihat Instagram telah itu waktu pandemi telah berpulang, innalillahi, itu kan kayak sudah setiap hari gitu ya kita mendengar itu gitu. Jadi kayak oke, ini dibutuhin nih gitu. Jadi aku memberanikan diri, walaupun sebenarnya ngerasa pantas nggak ya, maksudnya gini, kredibel apa enggak ya, bisa meluk teman-teman apa enggak ya, tapi ya udah just do it. Aku justru concernnya bukan di situnya, maksudnya bukan di personalnya, tapi culture di Indonesia bicara tentang support group. Itu benar. Kayak itu kan kelihatannya nggak common gitu. Hanya ngeliat di film aja kan kayak. Itu inspirasiku sesimpel itu. Kan kalau ngeliat film itu biasanya film Hollywood pecandu alkohol kan. Iya, betul. Ya kan. Anonymous gitu kan. Iya, anonymous, alcoholic anonymous, betul. Dan ini adalah grief gitu kan. Iya. Nah, gimana kamu tantangan di awal ketika bikin, apakah orang langsung banyak yang join kah gitu, atau mereka ada kayak bingung gitu untuk join gitu? Jujur sih waktu pertama kali banyak peserta bayaran. Jadi teman-teman sendiri. Aku minta tolong teman-teman tapi yang memang juga punya pengalaman duka gitu. Jadi apalagi waktu itu momennya adalah pandemi. Tahun 2020. Tapi mungkin juga diselamatkan oleh aku ya, yang sebenarnya juga bukan tipe orang yang nyaman menjadi pusat perhatian, ditolong oleh Zoom, karena waktu itu kan semuanya kita lewat online gitu. Jadi I can be like at the comfort of my house ya, udah santai aja. Tapi memang aku minta bantuan teman-teman yang mungkin merasa bahwa ini bisa membantu, datang yuk gitu. Abis itu kita ada beberapa yang aku nggak kenal, jadi dari 20 orang mungkin sekitar belasan itu teman-temanku, sisanya itu orang-orang baru. Tapi ternyata surprisingly semuanya butuh curhat, karena sebenarnya support group ini adalah tempat di mana teman-teman ini bisa curhat apapun tanpa merasa hakimi, dan juga ini bukan sesi konsultasi dengan seorang ahli gitu. Jadi ya ini hanya kita yang sama-sama mengalami, terus ya udah cerita aja, terus kita saling pelukan, kita nangis bersama gitu. Jadi ternyata sampai saat ini pun masih dibutuhkan, karena akhirnya di setiap sesi jadi butuh curhat orang. Jadi akhirnya ya gitu. Dibutuhkan sampai sekarang ya, meskipun mungkin tidak semencekam dulu lah situasinya. Iya, betul, berbeda. Dulu memang very emosional lah Mas. Iya. Itu wah, kalau dengar ceritanya, apalagi waktu pas Delta. Itu bisa yang ceritanya misalnya contoh ya, tanpa menyebutkan nama gitu.
Misalnya hari ini 2 hari yang lalu aku kehilangan ini, sebelum seminggunya kehilangan dan gitu. Jadi yang bertubi-tubi kan waktu Delta itu kan luar biasa. Bahkan pandemi itu nggak tahu kalau menurutmu gimana? Pandemi itu sepertinya ngaruh ke persepsi kita terhadap waktu gitu. Maksudnya gini, tahun 2019 itu kan 5 years ago kan, 5 tahun yang lalu. Ya. It's like kelihatannya baru kemarin di tahun 2019 itu. Nggak tahu teman-teman gimana ya. Ada yang ngerasa kelihatannya tahun 2020, 2021, 2022 itu dan 2023 ya? itu nggak ada gitu, kayak langsung tiba-tiba aja gitu. Iya kan. Jadi ngaruh terhadap persepsi terhadap waktu gitu. Tapi kalau Grief Talk sendiri sebagai support group ya, supportnya gimana secara individu ya untuk supaya si individu itu yang datang ke Grief Talk dealing dengan dukanya. Sebenarnya sih sampai saat ini support yang kita tawarkan memang yang utamanya support group. Gitu. Jadi kita punya support group 2 kali sebulan, satu online dan satu offline. Jadi sekarang kita udah go offline juga gitu. Tapi online tetap dipertahankan karena ternyata banyak teman-teman di luar Jakarta yang juga butuh dan di luar Jakarta belum ada yang offline. Jadi itu salah satunya. Tapi setelah ini kan hampir 3,5 tahun, hampir 4 tahun berjalan, ternyata pertama mungkin kami melihatnya butuh tempat untuk orang dipuk-puk dan divalidasi lah perasaannya gitu. It's okay to cry, it's okay to grieve, nggak apa-apa gitu. Kamu tidak sendirian. Tapi ternyata sambil berjalan, selama perjalanan itu kita pun menyadari hal lain. Ternyata ada juga orang-orang yang butuh kita berikan informasi lain supaya bisa keluar dari, jangan sampai validasi terus kan gitu. Jadi itu juga malah drama di situ ya. Itu juga kita juga tidak mau menjadi komunitas pupuk misalnya gitu it's okay to be sad all the time, nggak gitu juga gitu kan. Karena jangan sampai jebakannya aku berduka maka aku ada. Jadi justru betul. malah eksistensi dirinya gara-gara itu dukanya itu. Jadi berpegangan sama duka gitu. Itu yang kita nggak mau. Nah, karena ada keresahan itu dari kami, akhirnya muncul satu program baru namanya Let's Ask Grief. Nah di situ gimana itu? Itu kita bikinnya online juga. Di situ kita menghadirkan ahli. Jadi aku mengundang teman-teman psikolog dan kebetulan kalau di Grief Talk kita punya in-house psikolog klinis, Sarah namanya, co-founder aku. Jadi bantu untuk bikin sesi yang juga ada informasinya dan biasanya kita bikin topik gitu. Hari ini nanti malam ada topiknya adalah coping mechanism. Jadi memang specifically ngomongin satu topik, terus gimana caranya kita bisa menjalani hidup. Ada pegangan-pegangan. Nah ini salah satunya si coping mechanism ini. Ada beberapa sih yang udah kita jalanin. Ini episode ke-5 kalau nggak salah. Berarti itu tadi ini ya, gimana Grief Talk support ke individu itu yang kepingin memulihkan dirinya dari duka gitu. Iya betul. Tapi kalau dari dirimu sendiri, definisi duka itu sebenarnya apa sih? Definisi dari grief itu sendiri? Kalau buat aku sesimpel grief itu cinta sih Mas, menurutku. Wow. Sesimpel itu. Ya karena kalau agak emosional ya karena memang itu datangnya dari hati. Tapi kita bisa berduka sedalam itu ya karena kita punya cinta sedalam itu gitu. Dan walaupun duka ini kompleks ya, tapi kan cinta juga kompleks. Jadi menurutku simple. Duka itu sama dengan cinta. Jadi ketika cinta itu besar, dukanya besar. Ketika dan itu sebenarnya bisa menjadi pegangan untuk banyak hal. Artinya kalau misalnya kita mau kita masih kangen, masih rindu ya karena kan kita punya cinta besar terhadap siapapun itu yang sudah tidak ada. So that's okay gitu. Itu sih sesimpel itu Mas. So grief, duka itu muncul karena kita kehilangan orang yang kita cintai. Tapi bagaimana dengan attachment? Karena kan kadang orang berduka itu bukan karena cinta, tapi karena attach. Gitu. Bagaimana kamu membedakan hal itu? Sepanjang kamu
mensupport memfasilitasi Grief Talk ya? Mungkin nanti aku mau share sedikit soal apa yang baru saja juga aku baru tahu soal gimana caranya menavigasi duka dengan sudut pandang cara kerja otak kita, tapi itu nanti aja. Cuman kalau bicara soal attachment, sebenarnya yang mungkin bisa kita lakukan adalah kita harus memahami it's okay to still have connection sama apapun yang sudah terjadi di masa lalu, tapi dengan memahami bahwa ya memang orangnya sudah tidak ada. Tapi kan definisi tidak ada itu kan buat orang juga beda-beda ya Mas. Kalau di agama ada yang percaya bahwa jiwanya tetap abadi, lalu kemudian ada yang juga percaya bahwa bukan jiwa tapi karena badan kita sudah nggak ada terus menjadi molekul-molekul atau menjadi apa dan segala macam gitu. Cuman kan dengan memahami itu kita masih bisa punya connection. Cuman kalau misalnya attachment yang tadi Mas Aji maksud tuh itu sebenarnya menurutku sangat erat hubungannya dengan cinta, karena cinta itu kan kompleks, nggak cinta yang selalu riang dan ada juga cinta yang menyakitkan, itu juga ada kan, yang akhirnya juga menimbulkan attachment yang mungkin tidak positif misalnya atau memorinya tidak baik gitu. Nah itu menjadi kompleks sih biasanya, dukanya menjadi kompleks gitu karena ada hal-hal yang harus dibenahi gitu, luka-luka batin yang harus dibenahi. Mas Aji lebih jago lah itu. Karena masih banyak orang juga salah kaprah. Dia merasa itu cinta, padahal sebenarnya attachment gitu. Tapi barangkali itu di topik obrolan yang lain ya, cinta dan attachment. Kembali ke grief. Miskonsepsi apa yang terjadi terutama di masyarakat atau di kebanyakan orang gitu, termasuk miskonsepsi grief yang dipunyai netizen itu seperti apa? Banyak banget. Tapi mungkin yang paling aku yang paling ingin aku sampaikan tuh adalah kalau misalnya kita berduka tuh berarti nggak beriman. Iya, itu miskonsepsi yang itu nggak sehat ya. Iya, dan itu sebenarnya langsung ngejudge kita yang pada saat itu lagi ngerasa kehilangan. Kita tidak beriman gitu, itu kan tidak ada empatinya sama sekali ya, gitu. Jadi itu yang pertama. Terus bahwa kalau kita kalau kita bersedih artinya itu kita lemah. Kita bersedih karena duka itu sama dengan kita lemah. Itu juga menurutku miskonsepsi yang sangat besar karena justru dengan kita bersedih atau kita mengakui kita kehilangan lalu kita sedih, itu sebenarnya proses kan. Justru yang salah adalah ketika kita tidak bersedih sama dengan tidak mengakui, terus jadinya loncat ke proses selanjutnya yang kita pikir baik, yaitu menerima. Tapi kan proses ini udah dilewatin. Dan ini ketika dilewati ya pasti Mas Aji juga tahu lah gitu bahwa ketika emosi tidak diakui ya runyam kan. Gitu. Jadi tidak dicerna ya, tiba-tiba langsung jumping karena ke accept gitu ya, menerima karena kan gitu. Pasti the first thing yang kita dengar ketika kehilangan adalah ikhlas ya. Gitu. Tunggu loncat nih ke ikhlas, maksudnya gimana ya? Ikhlas ya, kamu ikhlas ya gitu. Iya sih memang harus ikhlas, tapi kan ada perjalanan menuju ke ikhlas itu. Gitu. Jadi seorang ikhlas itu perlu dilihat lebih mendalam, ikhlas hasil lompatan atau ikhlas hasil pencernaan atau mencerna setiap tahapnya itu ya. Dan tambahannya adalah itu benar banget, tambahannya adalah ikhlas secara logika atau ikhlas secara hati. Kalau secara logika kan pasti kita ikhlas, maksudnya gini, misalnya orang sakit dan semudah diomongin aja ikhlas itu. Gimana kalau orang sakit? Secara logika kan oke, sakit nih. Terus organnya mulai satu persatu sakit terus tidak berfungsi, akhirnya beliau meninggal. Kan secara logis kita memang udah jelas gitu, nggak mungkin juga mau diapain. Tapi secara hati apakah kita bisa langsung ikhlas, itu kan dua hal yang berbeda gitu. Nah itu biasanya membuat kita yang berduka jadi bingung nih, maksudnya ikhlas tuh ya ikhlas sih secara kepala sih tahu bahwa memang itu yang terbaik, mesti dilepas, tapi memori, emosi, tidak koneksi bisa semudah itu. Kan tidak bisa semudah itu, dan sebenarnya it's impossible to erase those memories gitu. Ya maksudnya
kita secara Mas Aji pasti lebih tahu. Aku tuh kalau ngomongin soal aku banyak yang nggak tahu sebenarnya. Aku pengen belajar dari kamu. Tapi aku kan juga bukan ahli ya Mas. Jadi semua yang aku omongin ini pengalaman ya. Dan aku juga baca-baca gitu. Aku juga belajar gitu. Okay. Cuman kalau bicara soal menghapus memori, kita bisa secara tidak sadar menghapus sebuah event karena kita nggak suka gitu kan ada ya. Gitu. Tapi memori atau kenangan-kenangan yang sudah di-build gitu dengan satu orang signifikan kan nggak mungkin hilang semua gitu. Itu yang nggak mungkin, dan akhirnya memang ketika kita kehilangan, yang harus kita jaga adalah koneksinya walaupun hubungannya berbeda. Ya. Jadi miskonsepsinya tadi banyak sebenarnya, tapi 2 yang kamu garis bawahi adalah tidak beriman. Iya, yang pertama duka berarti tidak beriman, itu miskonsepsi yang nggak sehat. Yang kedua adalah duka itu lemah. Orang berduka itu lemah. Itu miskonsepsi. Bersedih itu lemah, menunjukkan kelemahan. Padahal sebenarnya kebalikannya. It takes a courage. Dibutuhkan keberanian untuk menghadapi. Untuk merasakan duka. Karena kan lebih gampang kabur, Mas. Daripada nangis, mengakui, kembali ke masa-masa itu detik per detik ketika kehilangan, itu kan nggak enak. Bahkan merasakan kecewa itu aku rasa juga kita perlu belajar sih ya. Karena selama ini kayak pola asuh, parenting, pendidikan di rumah itu kan hanya mengejar kesuksesan, tapi lupa membekali kita ini, manusia ini, untuk merasakan kecewa gitu. Belajar kecewa. Sehingga ketika dewasa dan tidak mungkin terhindar dari kekecewaan kan. Ketika kita mengalami kecewaan, kita kebingungan untuk bagaimana menyikapi rasa kecewa itu gitu. Kan? Memilih untuk kabur, atau agresif, atau agresif kan, merusak atau mungkin melakukan kekerasan dan sebagainya gitu. Nah, kalau gimana cara atau secara sehat kita menyikapi duka, adakah ada satu semacam formula atau apa gitu untuk menyikapi secara sehat duka itu? Sebenarnya banyak caranya, banyak banget, dan aku yakin salah satunya caranya Mas Aji, mindfulness, itu juga pasti bisa membantu gitu. Tapi aku baru-baru ini, tapi aku, Mas Aji tahu Andrew Huberman kan? Jadi aku suka banget nonton podcastnya dia. Nah, jadi nanti kita undang ini udah ada Andrew di luar. Amin. Ada Andrew. Iya, dia tuh jadi si Andrew ini adalah seorang profesor di Stanford kan ya, teman-teman nanti bisa cek juga. Nah, beliau bicara soal banyak hal tentang cara kerja otak gitu. Nah, terus ada satu episode podcast yang mana beliau mengupas tuntas tentang grief. Oh iya? Yes. Itu kayaknya udah 2 atau 3 tahun lalu sih podcastnya gitu. Nah, di sini ada banyak lah, namanya itu podcastnya 2 jam ya, dan viewsnya millions gitu. Itu luar biasa sekali loh. Siapa sih yang dengerin itu, gila banget sih, itu parah. Nah, tapi teman-teman yang mungkin berminat bisa nanti dengerin. Tapi satu hal yang mau aku share di sini adalah beliau bicara hubungannya dengan grief dan 3 dimensi hubungan manusia. Jadi menurut beliau, jadi kalau kita punya hubungan antar manusia atau hubungan antar makhluk hidup, itu ada 3 dimensi. Dimensi ruang, dimensi waktu, dan dimensi kedekatan. Jadi closeness, dia pakai diksinya tuh closeness, bukan attachment ya Mas. Kalau attachment kan kemelekatan. Kan? Jadi 3 hal itu. Nah, ketika ruang, waktu, dan kedekatan. Ketika kita masih punya hubungan, orang ini masih ada. Secara ruang kita tahu orang itu ada di mana. Misalnya, aku tahu anak-anakku sedang di rumah nih, aman mereka. Secara waktu, aku tahu kapan nanti aku ketemu mereka dari sini. Aku pulang akan ketemu. Secara closeness, kedekatan, secara fisik memang aku sekarang lagi jauh, tapi secara hati aku dekat. Gitu. Jadi itu dimensi hubungan antar manusia. Nah, ketika si orang yang sangat penting dalam hidup kita ini mendadak pergi, semuanya kan berubah. Secara ruang kita nggak tahu dia ada di mana sekarang, badannya di situ, mungkin makamnya kita tahu, tapi sebenarnya orangnya di mana? Dan secara ruang, dan dia jadi apa sekarang? Oke, ada ajaran agama, ada ajaran apa-apa, tapi kan kita nggak juga benar-benar tahu secara 100%. Itu ruang. Unknowable, tidak bisa benar-benar kita ketahui. Apa tuh nama? Unknowable. Oke.
Lalu yang kedua time waktu. Kita nggak tahu kapan ketemu lagi. Iya. Lagi-lagi secara agama, oke nanti di akhirat apalah gitu. Tapi apakah benar akan seperti itu? Nggak tahu. Kita nggak tahu. Ya. Sementara di satu sisi secara closeness masih ada. Itu sangat kontradiktif kan? Gitu. Ya. Nah, menurut si Mas Andrew, kita sok kenal aja sih, sok akrab juga gitu. Menurut si Mas Andrew, berarti kita harus shift the mindset gitu. Jadi kita harus menerima fakta bahwa secara ruang dan waktu memang sudah berbeda. Carilah gimana cara kita bisa menerima itu, apakah dengan agama atau dengan apapun. Tapi tetap si closeness-nya itu memang harus dijaga karena it's impossible to erase everything yang sudah kita miliki sama orang ini untuk connection yang kita punya untuk bisa menciptakan closeness itu nggak mungkin dihapus kan? Caranya gimana? Macam-macam. Ya, seperti yang kita tahu misalnya journaling. Kita ngobrol lewat tulisan atau misalnya kita menciptakan koneksi kalau ada teman-teman kita di Grief Talk itu namanya Karin, dia punya movement juga merakit diri namanya merakit diri. Itu dia mengajarkan kita untuk bikin scrapbook gitu. Jadi kayak zaman dulu, jadi misalnya foto-foto terus habis itu ditempel gitu. Dan itu jadi kayak buku harian gitu. Itu aktivitas yang bisa kita lakukan harian. Mungkin nggak semua orang suka nulis kan gitu, tapi ada orang yang lebih crafty, ya udah gunting-gunting lah apalah gitu. Dan itu sebenarnya tujuannya adalah tetap menciptakan si closeness-nya itu tetap ada. Jadi kita punya kedekatan yang sama gitu, atau mungkin berbeda tapi kita tetap punya koneksi itu menurut si Mas Andrew. Dan sebenarnya secara tidak sadar juga itu yang aku ciptakan sih, yang aku lakukan. Jadi aku benar juga dia ya gitu. Jadi mungkin itu sih itu yang langkah untuk menyikapi secara sehat duka itu ya. Dan dengan menjaga closeness. Iya. Dan kenapa menurut aku ini menarik, karena kan biasanya kita selalu mencari sesuatu yang logis untuk untuk majunya gitu. Karena tadi it's easy, gampang untuk kepala kita nerima bahwa udah nggak ada. Ketika pendekatannya juga logis seperti ini tadi, masalah ruang dan waktu, mungkin lebih mudah juga buat teman-teman untuk kesana. Kalau aku waktu itu akhirnya menyadari bahwa aku benar-benar ada di acceptance, menyadari bahwa memang mereka sudah ada di ruang dan waktu yang berbeda, itu nggak sengaja gitu. Cuman pas denger si Andrew itu, benar, artinya kalau misalnya teman-teman mau melakukan ini sebenarnya cara yang lebih cepat aja daripada harus melewati banyak hal yang mungkin kita juga bingung konkretnya ini apa, mengkonkretkannya gitu Mas. Salah satunya dengan journaling tadi ya. Journaling dan termasuk di scrapbook atau di Grief Talk sendiri kan dengan ngobrol ya kan, dengan menceritakan apa yang dialami dulu dan sebagainya. Itu adalah proses untuk menjaga closeness tadi ya. Ada nggak sih teman-teman yang pernah ikut Grief Talk atau sampai sekarang masih ikut Grief Talk, menceritakan bagaimana perjalanan dukanya, atau mungkin atau barangkali malah mereka ada yang ngasih saran, feedback, sebaiknya gini dong Grief Talk, itu ada nggak? Ini seru banget, minggu lalu tuh kita baru habis ada sesi offline. Terus ada nggak jauh dari sini kelihatan tempatnya. Iya betul. Di Citos. Di Citos ya. Yes. Di jadi teman-teman kalau misalnya mau. Iya itu tiap hari sebulan sekali. 1 bulan sekali di hari Kamis. Ada jadwalnya, bisa lihat ke Instagramnya grieftalk.id. Instagramnya Grieftalk @grieftalk.id. Yes. Gitu. Jadi baru minggu lalu ada satu dari member teman-teman kita itu, yang bercerita bahwa jadi dia kayaknya hari itu lagi merasa dalam posisi yang kita nyebutnya lagi keren ya hari ini gitu. Ya aku lagi keren nih Mbak hari ini gitu. Kenapa keren gitu? Karena lalu kemudian dia recall. Kalau ingat waktu pertama datang, jadi dia seperti kembali, terus dia melihat dirinya dia sendiri 1 tahun yang lalu gitu sampai sekarang. Ternyata aku bisa berproses, ternyata dengan aku datang ke Grief Talk, dengar cerita teman-teman tuh bisa ngebantu ya. Jadi let's say dulu tuh dia masih belum bisa ngomong, masih either sedih banget atau marah banget. Tapi di hari itu dia bilang, aku sekarang
nggak apa-apa kok kalau tidak setiap hari pergi ke makam. Dia bilang gitu. Aku nggak apa-apa kok kalau misalnya kalau dulu tuh setiap hari. Setiap hari dan setiap pagi. Harus. Gitu ya? Harus. Kalau nggak uring-uringan. Hari itu dia dengan dengan berani dan bangga gitu bilang bahwa aku sekarang udah nggak apa-apa kok kalau nggak ke makam. Ya tapi mungkin 3 hari lah, dia bilang gitu. Cuman dengan dia bisa melihat dirinya dia yang dulu dan sekarang, melihat perubahannya, terus dia bilang aku hari ini lagi keren, itu buat aku udah that's everything. Iya. Itu Mas. Terus tadi Mas aja nanya saran ya. Iya, ada nggak kan udah dari tahun 2020 gitu kan, mungkin ada yang saran sih gini, kali mereka Mbak Nira bisa nggak bikin ini lebih dari seminggu sekali, sebulan sekali gitu. Permintaan lebih ketuntutan. Mungkin karena memang merasa habis gimana ya Mas, tadi ngomongin miskonsepsi kan itu yang berhubungan banget. Ketika mungkin curhatan-curhatan yang dia di hari Kamis itu dibawa keluar, reaksinya berbeda gitu. Jadi ngerasanya memang kayaknya kurang nih satu minggu, satu kali dalam sebulan atau kurang. Atau kalau online kan mungkin ada yang dari luar kota, mereka mungkin request di kota mereka ada atau diadain grift talk juga gitu ya. Insya Allah lah. Maksudnya aku sih pengen sih. Kami sangat ingin datang ke kota-kota lain dan mungkin juga mencari orang-orang yang yang punya keinginan untuk menjadi fasilitator. Jadi mungkin di sana aku bisa ngajakin teman-teman, akhirnya mereka bisa ini sendiri. Iya, gitu. Karena aku rasa kalau kita lihat secara makro ya, secara permasalahan di negara ini kelihatannya kurang. Berat banget Mas permasalahan negara ini. Aduh. Kayak aku kan ngeliatnya secara psikologi ya, individu gitu. Kelihatannya kekurangan di sisi itunya gitu. Mengelola atau memberi literasi, edukasi, mendampingi secara prevention atau mungkin juga mengedukasi, bukannya prevention, kuratif juga, tapi secara individu lebih mendalam gitu, karena rata-rata kan solusinya itu sebatas hal-hal yang lebih ke permukaan gitu. Atau ke agama biasanya kalau di Indonesia specifically. Biasanya. Iya. Tapi mungkin itu tepi jurang sih. Tapi kalau tadi kan ada peserta yang kalau ngomongin dukanya di grift talk mereka dia nyaman. Tapi ketika dia ngomongin dukanya ke lingkungan, itu mungkin reaksi lingkungan kayak kalau masih begini sih. Iya, malah bikin dia terpuruk gitu. Tapi sebenarnya kalau sebatas pengalamanmu ya selama ini, gimana society, masyarakat Indonesia ini sebaiknya gimana merespon orang yang sedang berduka? Ya, jadi kita justru ini akan ngobrolin tentang orang-orang yang berada di sekitar yang sedang berduka. Sebenarnya Mas, tadi kalimat Mas Haji gimana merespon orang-orang yang sedang berduka. Sebenarnya bagaimana caranya merespon orang-orang titik. Karena sebenarnya merespon orang tuh sama aja sih semuanya. Menurutku menggunakan empati aja. Kan aku mungkin juga masih banyak orang yang belum punya empati. Betul. Masih ada 2T, 3T. Masih punya empati. Kesel gitu. Tapi gini, Mas mau nanya sekalian, kalau dari sisi psikologi, kenapa orang gak punya empati? Boleh kan nanya? Aku ini kan obrolan, soal ini obrolan ya. Kenapa ya orang gak punya empati Mas? To the point aja ya. Iya dong. Langsung ini ya. Ya kalau mau 2 jam juga boleh. Ya karena orang tersebut belum terampil menyikapi sedihnya. Oke, berarti belum. Misal gini, aku ketemu kamu sedang sedih, misal, kamu sepatu menghilang atau mungkin apalah hal yang sepele hilang, itu aja sesuatu yang sederhana. Ketika aku berhadapan dengan dirimu, sebenarnya kan aku menghadapi diriku sendiri. Oke. Karena setiap orang kan pada akhirnya sebenarnya di kedalaman itu berhadapan dengan dirinya sendiri. Oke. Meskipun kamu yang sedang bersedih, tapi sebenarnya kan alurnya adalah, oke, aku ngeliat kamu bersedih. Di dalam diriku muncul perasaan sedih juga. Oke. Dan karena aku tidak terampil menyikapi perasaan sedih di dalam diriku, yang aku tahu hanyalah, sedih, pergilah. Melawan sedih itu, menghilangkan sedih itu, maka
aku menyikapi dirimu, aku bereaksi ke dirimu adalah, Mbak Nira, jangan sedih dong. Oke. Omongan jangan sedih dong, atau mungkin yuk segera ikhlas, yuk segera ikhlas, bisa yuk ikhlas. Itu sebenarnya kan aku ngomong ke diriku sendiri karena aku tidak nyaman dengan kesedihan itu. Ketika bertemu atau melihat kamu yang sedang sedih, sedang berduka, otomatis pikiranku akan memunculkan memori-memori sedih yang aku alami, yang tidak ada kaitannya dengan dirimu sebenarnya. Oke, ya itu terjemahan empati ya. Iya. Sehingga kenapa banyak orang nggak berempati? Ya karena banyak orang yang tidak terampil menyikapi ingatan buruk, menyikapi rasa sedih, terutama menyikapi rasa duka gitu. Bagus ya kalau penjelasan seorang yang memang belajar psikologi ya teman-teman. Tapi kamu pasti kan ada perspektif lain karena ada pengalaman di Grief Talk ya. Tapi ya memang thank you ya Mas buat penjelasannya, karena aku kadang-kadang suka bertanya-tanya gitu. Tapi ya mungkin itu masuk akal banget karena ya dengan duka yang sudah aku lewati dan punya Grief Talk dan segala macam. Jadi memang keterampilan itu akhirnya aku miliki gitu sehingga aku bisa berempati. Tapi kemudian pertanyaan Mas Aji, gimana kalau orang belum terampil tapi kan supaya nggak salah nih dalam menyikapi orang yang sedang berduka. Mungkin sebenarnya aku juga ini belajar dari sesi Let's Ask Grief kita yang sebelum ini itu membahas soal self care. Jadi waktu itu temanku Giok Kemalahayati juga seorang psikolog, dia menggarisbawahi si self care ini sangat penting, mau duka mau enggak gitu, tapi untuk kesehatan mental. Lalu ada beberapa cara nih untuk self care. Kita bisa self care secara fisik gitu. Jadi secara fisik misalnya kita mau olahraga, mau atau bahkan yang basic lah, tidur dulu yang benar, makan yang benar, olahraga dan segala macam. Atau emotionally, misalnya kita mau memperbaiki emosi kita mau happy gitu, emotional self care. Atau mau spiritual self care, kita mau mendekatkan diri ke Tuhan. Atau social self care, kita mau ketemu teman-teman. Atau intellectual self care gitu. Misalnya kita jadi senang, jadi kita mau mencari pengetahuan tentang apapun yang membuat kita bertanya-tanya dalam hidup dan segala macam. Nah, menurutku gimana caranya menghadapi atau membantu orang yang berduka adalah membantu gimana supaya mereka bisa self care, karena akhirnya kan sebanyak-banyaknya kita bantu, akhirnya orang itu harus membantu diri sendiri. Kita nggak bisa, maksudnya ini juga based on pengalaman aku Mas, karena di teman-teman di member-member ini ada juga, maksudnya kita udah memberikan ruang yang sangat nyaman. Ruang yang ya udah pokoknya mau ngapain aja di situ nggak apa-apa, tapi orangnya juga nggak kemana-mana karena ya akhirnya kan semuanya tergantung sama mereka sendiri. Gitu. Jadi itu ujungnya. Tapi mungkin sebelum ke situ, kalau tadi ngomongin soal beberapa self care itu ya fisik, misalnya teman berduka, fisik basic needs-nya adalah tidur, makan dan minum, ya kita pastikan teman kita itu tidur. Jadi ya mungkin kita memberikan perhatian, udah tidur atau belum, misalnya. Atau misalnya kita memberikan perhatian, udah makan apa belum, gue kirimin makanan ya, gitu misalnya. Itu yang itu juga konkret. Bagian dari empati juga ya. Iya gitu. Cuman kan misalnya tadi si empati gak kepikiran, tadi tuh ada physical self care gitu-gitu, itu bisa menjadi patokan harus ngapain. Ya misalnya emang orangnya juga kayaknya butuh keluar, yuk gue ajak jalan-jalan yuk, atau ke mall kayak apa kayak gitu, untuk social self care-nya dia gitu. Walaupun ujungnya nanti diharapkan si orang ini bisa menyadari bahwa dia butuh ini untuk self care gitu. Jadi itu sih mungkin ya Mas ya. Dan itu menjadi PR ya, maksudnya bagaimana berempati ke orang itu menjadi hal yang tidak mudah ya, dengan menyarankan untuk self care ini dan itu gitu ya. Karena aku juga memahaminya gini, Mbak Nira, kamu bisa mendampingi teman-teman di Grief, di Grief Talk itu karena kamu pernah mengalami duka. Dan aku bayangannya itu ketika orang mengalami duka, ada dua pilihan gitu. Dia menjadi Batman atau Joker. Dan kamu menjadi Batman. Cukup banyak orang yang juga mengalami duka dan akhirnya jadi Joker. Sehingga ketika dia bertemu dengan orang-orang yang sedih, ketemu dengan orang-orang yang duka, justru dia mungkin akan bersikap agresif. Ya, karena
poin krusial di hidup ini aku rasa adalah di momen berduka itu, karena akan menentukan kita mau jadi Batman atau Joker. Ya kan? Ya, Tapi aku rasa it's pure luck nggak sih gitu, ketika ya nggak tahu sih, cuman aku nggak mau jadi orang sok suci gitu ya, aku juga nggak tahu kenapa akhirnya jalannya jadi Batman Mas gitu. Kita nggak akan pernah tahu juga kan gitu, karena itu juga akan ada kaitannya dengan masa kecilmu dulu, seperti apa, pola asuh dan sebagainya kan, pendidikan dan sebagainya gitu. Ya, empati juga sangat erat hubungannya dengan pola asuh itu kan. Karena gitu. ada keterkondisian di masa lalu sehingga ketika kamu mengalami duka, kamu bisa cenderung jadi Batman daripada jadi Joker. Tapi ada orang yang jadi cenderung jadi Joker karena memang sebelum-sebelumnya seperti itu. Iya. Oke. Kalau harapanmu, perubahan apa yang kamu harapkan itu ke pabrik dengan adanya Grief Talk? Dalam melihat ini ya, dalam melihat tentu saja dalam melihat grief and loss. Sesimpel kita ngomongin duka tuh gini, karena kan datang dari duka yang tabu. Duka yang tabu, ya. Tidak dibicarakan dengan santai, sehingga ketika kita mau memproses atau memproses rasa itu jadi sungkan gitu kan, sama society lah gitu. Nah, keinginan Grief Talk di kami adalah supaya nggak ada kesungkanan itu, jadi ngomongin duka ya normal aja gitu, ngomongin kesedihan, ngomongin duka, sama kayak ngomongin kebahagiaan kelahiran gitu, sehingga kita ketika kita kehilangan terus kita mau ngobrolin itu nggak aneh, sehingga jadinya menuju acceptance lebih cepat Mas. Jadi kita lebih sehat secara mental aja. Gitu. Itu sih sebenarnya makanya kita bikin grieftalk.id, terus habis itu social media kita juga banyak sekali mencoba untuk memberikan informasi, mengedukasi tentang duka dan segala macam. Grief is normal. Setiap orang akan mengalami, cepat atau lambat. Suka tidak suka gitu. Kita akan kehilangan orang yang dekat atau jauh. Jadi ya memang harusnya ini dianggap biasa aja untuk diobrolin, tapi bukan juga terus kemudian nggak diomongin sama sekali. Kalau kita kan justru biasa tapi nggak diomongin. Nah itu disupres kan, ditekan pendam. Jadi kamu punya niatan dengan kamu rethink atau menyuarakan, yuk kita rethinking about grief, and then kamu bikin Grief Talk ini adalah sebenarnya sesimpel yuk kita obrolin duka ini gitu. Seperti layaknya gitu. Seperti layaknya kamu punya niatan kayak ngomongin duka itu seperti sebiasa ngomongin keberhasilan, kesuksesan gitu. Betul. Aku jadi kepikiran akan asik kelihatannya kalau bikin festival gitu kan. Kan selama ini kan kalau bikin festival kan orang-orang yang naik panggung kan ngomongin kesuksesannya ya gitu. Mas Haji mau nggak nanti kalau diundang? Boleh dengan sekali. Karena aku juga kapan itu punya ide iseng sih. Selama ini kan festival sukses ya, orang-orang sukses naik panggung gitu. Kelihatannya asik, kelihatannya kalau bikin festival gagal ya. Oke Mas, festival gagal dulu, gitu. festival gagal gitu. Festival gagal seorang-orang yang naik ke panggung itu menceritakan kegagalan aja. Jadi bukan terus mengglorifikasi sukses gitu, enggak, tapi justru festival gagal ya. Makanya di situ juga bagian dari itu tadi grief and loss gitu. Karena sebenarnya ya itu kan perjalanan, jadi kita normal aja menerima sesuatu yang nggak enak gitu. Bukan hanya meng-highlight satu sisi aja, karena juga meng-highlight warna hitam juga, bukan hanya warna putih gitu. Makanya kita hitam ya. Tapi ini tiba-tiba aja muncul di luar ini ya rencana pertanyaan, kenapa orang berduka itu identik dengan warna hitam? Ya nggak, tapi memang di beberapa kultur bukan warna hitam. Tapi kalau kita berkabung berduka kan pakai hitam. Nah, kamu sempat ini nggak? Iya. Kayaknya mungkin gelap ya. Mungkin karena gelap itu kan hitam. Mungkin ketika kita kehilangan terus langsung gelap gitu hidup kita. Langsung cahayanya mungkin hilang kali ya. Karena tidak tahu gitu ya. Ya. Kalau aku sih ya nggak, kalau dulu kamu ketika berduka kan pakai hitam kan? Ya karena society aja sih Mas, semuanya pakai baju hitam, ya udahlah hitam gitu. Aku sesimpel itu. Why black? I don't know. Tapi
kalau ditanya ke aku kenapa hitam, ya mungkin pada saat kehilangan itu ya rasanya memang gelap sih. Untuk sementara ya. Maksudnya sekarang sih alhamdulillah nggak di situ lagi gitu. Tapi sepertinya memang ketika kehilangan, karena kan kehilangan tuh sesuatu yang tidak kita langsung ketahui gitu pasti loh. gitu ya. Tidak benar-benar kita ketahui gimananya gitu. Makanya hitam. Gelap. Dan in an instant, maksudnya cepat gitu loh. Walaupun mungkin ada yang sakit lama dan segala macam gitu. Tapi kan kita punya harapan dia akan ini. Jadi ketika langsung hilang, mungkin cahayanya langsung gelap. Tapi ya buat aku sih emang ada momen-momen depresif Gelap yang itu. emang gelap mas gitu. Jadi mungkin gelap itu hitam. But setiap orang Part berbeda. of life. Yeah, Part of it's life part of ya. life. Dan nggak bisa benar-benar kita ketahui gitu. Makanya hitam gitu ya. Dan ya kalau mau ngomong bahasa kerennya kan si terang nggak akan terasa terang kalau nggak pernah gelap. pernah berasa di gelap. Ada juga pandangan gini, aku dulu kan sempat ini ya di dunia sulap ya. Iya, Dan- itu aku kaget tuh nggak ngebayangin Mas Aji Dan sulap. pesulap biasanya pakai baju hitam. Iya. Ya. Oh iya. Iya, ya rata-rata Oke. pakai baju hitam. Ternyata warna hitam itu kenapa kok orang berkabung, orang berduka, bersedih itu pakai hitam? Karena sebenarnya warna hitam itu bukan karena sedih. Warna hitam itu karena tabah. Oh really? Ya, Oh, baru tahu nih. hitam itu memberi kesan tabah, memberi kesan tangguh. Makanya ketika kita sedih, Oh gitu. kita diminta pakai hitam. Oh gitu. Iya. Oke. Iya. Ya, aku jadi kita beringat. tangguh nih. Iya, warnanya sih, tapi nggak tahu dalamnya ya. Oh gitu mas. Iya, Ya iya. aku baru tahu. Ya mungkin detail itu nggak kepikiran buat aku cari ya karena pada saat itu ya udah pakai hitam. Iya, Walaupun iya. sekarang baru-baru ini maksudnya justru banyak yang kebalikan ya pada saat ini pakai baju putih. Ya, Itu ada juga secara ada juga kultur sekarang yang putih. begitu. Iya, iya, iya. Oke, ini mungkin pertanyaan menjelang akhir. Oke. Tapi lebih spesifik lagi ya. Aku kepengen kamu memberi saran ke orang-orang yang sedang mensupport orang tercintanya atau keluarganya, di mana orang tercintanya ini sedang berduka. Oh jadi caregivernya. Iya, jadi kalau tadi kan kamu udah sempat menyinggung terkait dengan self care ya, jadi menyarankan orang yang sedang bersedih itu untuk yuk diajak untuk mungkin social self care atau mungkin spiritual self care, tapi mungkin lebih spesifik apa sih sebaiknya yang perlu kita katakan, apa yang perlu kita lakukan ketika orang yang kita cinta itu sedang berduka? Sebenarnya ini pertanyaan yang menarik karena ketika maksudnya mungkin kita POV orang ketiga lebih mudah, tapi ketika aku mengalami gitu ya, aku juga maksudnya ada teman yang berduka gitu ya, kehilangan orang yang sangat penting, pasangan atau apa gitu, speechless juga gitu. Benar. Dan akhirnya keluar, bukan tidak mungkin keluar kata-kata yang miskonsepsi tadi, ikhlas aja ya gitu-gitu. Yuk Karena segera mungkin gembira gitu istilahnya kan gitu kan. jangan sedih-sedih gitu, jangan sedih-sedih nanti ini gitu. Karena itu mungkin yang sering beredar gitu. Cuman mungkin walaupun ini sangat konkret, sangat abstrak gitu, jadi membuat akhirnya orangnya juga bingung apa ya gitu, adalah memastikan bahwa kita itu bisa menjadi pendengar gitu. Biasanya kalau misalnya mau cerita kabarin ya gitu. Atau kalau aku langsung action sih mas, aku datang ke rumahnya jauh setelah beberapa hari itu, karena biasanya kan kalau kita kehilangan 1 hari masih rame, 3 hari masih rame, ada keluarga ya, 7 hari masih rame. Tapi seminggu, 2 minggu, 3 minggu udah mulai tuh. Itu rasa nyeseknya di situ. Itu nyeseknya di situ. Dan di situ baru kita yang kehilangan ngerasa gini nih, orang lain udah move on with their lives, tapi kita masih di sini gitu. Itu di saat itulah sebenarnya kita butuh untuk menemani mereka. Jadi mereka benar-benar butuh orang. Jadi mungkin action yang paling konkret adalah kita bisa secara berkala memberikan perhatian. Apakah kita datang atau kita, dan itu lama, maksudnya long after the loss. Moment. That moment. Bahkan that loss, 3 bulan, 6 bulan, nggak apa-apa kita datang lagi untuk atau cek lagi gitu.
apa kabar gitu, masih suka sedih atau apa gitu, mau cerita nggak, mau ngobrol nggak gitu, yang konkret seperti itu menurut aku itu action, atau langsung datang bahkan bawa makanan. Tapi bener banget sih, itu banyak orang yang lupa akan hal itu. Mereka berpikir nyeseknya kehilangan itu di momen kehilangannya. No. Enggak, di momen kehilangan masih bingung. Masih bingung dan masih banyak orang, banyak keluarga. Nyeseknya kehilangan itu ketika udah selang seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Di momen-momen ketika biasanya itu di sebelahku itu ada orang itu. Ini kok nggak ada. Ketika mungkin nonton TV atau mungkin apa momen-momen yang dilalui bersama, kok sekarang sendirian ya. Di momen itulah yang nyeseknya di situ gitu. Makanya kita sebagai caregivernya justru secara berkala. Terus ini ya apa? Dan momen-momen spesial Mas biasanya, misalnya seperti ulang tahun, Lebaran atau kumpul keluarga, Natal dan gitu. sebagainya. Aku pernah datang ke tempat temanku sehari sebelum Lebaran karena aku tahu itu berat pastikan. Setelah dia kehilangan. Gitu. Dan itu udah cukup udah lebih dari seminggu 2 minggu kayaknya gitu. Karena pasti kan ada rasa gimana gitu. Di situ sebenarnya dia butuh temen untuk ngobrol, untuk apa. Benar. Perhatian yang setelah itu yang kita udah lupa. Kita udah move on with our lives. Itu perlu digarisbawahi teman-teman. Jadi ternyata untuk mendampingi teman-teman yang berduka kehilangan bukan hanya sekali, 2 kali, bukan hanya di saat momen kehilangannya, tapi justru secara berkala setelahnya. Itu perlu kita jalin komunikasi, jalin relasi ke mereka gitu ya. Karena itu justru lebih sepi rasanya. Sepi. Thank you for being here. Thank you. Terima kasih teman-teman. Mungkin ada yang disampaikan ke teman-teman, join Grief Talk, gimana caranya, akun Instagramnya apa? Yes. Jadi kameranya yang dia terus habis itu aku lihat ke atas lagi beneran di situ. Oke. Yes teman-teman, kalau misalnya mungkin punya pengalaman duka atau mau cari tahu tentang bagaimana cara mengelola kedukaan dan segala macam, ada grieftalk.id Instagramnya. Terus Instagram. Terus kalau misalnya mau penasaran, pengen tahu support grupnya seperti apa, tapi kayaknya belum pede deh untuk datang langsung, bisa datang online dulu. Cuman aku info online-nya ada di Instagram Grieftalk, itu. Instagram grieftalk.id. Itu biasanya kita bikin kayak 6 bulan ke depan udah ada jadwal pasti. Well plan ya, 6 bulan ke depan udah ada ya. Ternyata Ibu Nila ini well plan sekali ya, Mas. Ganggu-ganggunya bener. Ya, tapi aku dibantu tim juga kok, nggak sendirian gitu. Tapi lebih enak gitu sih, jadi bisa banyak orang bisa tahu mempersiapkan gitu ya. Yes, betul. Ada lagi mungkin? Udah sih, maksudnya ya intinya teman-teman yang berduka, it's okay to grieve, karena grief is actually love in a different form. Wow. Gitu. Nira terus tepuk tangan. Thank you. Terakhir ada satu di Pulinan Selaras biasanya di akhir itu ada permainan enggak ya? Iya. Beneran? Enggak. Ada games. Ada surat dari strangers, jadi letter from strangers. Interesting. Strangersnya sebenarnya temen ngobrol di Pulinan Selaras, tapi kamu nggak tahu siapa. Di episode berapa juga kamu nggak tahu. Silahkan kamu buka, kamu baca. Deg-degan sih nih. Oke, aku baca ya. Ya. Bisa kebaca tapi. Bisa. Sebentar, pakai kacamata enggak? Bisa. Tapi gini. Karena kita seusia sih Karena ini sudah plus ya. Oke, motivasi akan naik dan turun. Untuk itu lakukan aja dulu. Jangan nunggu semangat nggak akan datang. Lakukan dan lakukan, kamu pasti bisa. Oke. Terima kasih juga. Terima kasih aku juga ngerasa ini buat aku langsung deh. Maksudnya it hit me hard. Keselarasan ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kami bisa membantu menyehatkan mental dan memulihkan batin ya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya.